Cek satu. Jika kau telah cek one. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya dan selamat datang di ibadah pada hari ini. Apa kabar semua? Luar biasa karena kita memiliki Allah Yesus yang sangat luar biasa. Amin saudara. Dan kini saatnya kita untuk siapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelum ibadah dan sebelum pujian penyembahan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kita semua Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan dengan ucapan syukur kita Tuhan, sebab karena kasih-Mu telah menolong kehidupan kita semua Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala mujizat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kita semua Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saat kita masuk ke dalam hadirat-Nya, saat kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Bapa. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama dengan yang percaya katakan, Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama dengan iman percaya sekali lagi kita menaikkan pujian ini.
Katakan, kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya Tuhan, Kau ku sembah. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama kita muliakan namanya. Haleluya Tuhan, Kau ku sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, aku sembah. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God. You're the great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great, how great is our God. You're the great God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great,
we see how great, and all we see how great, how great is our God. Haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kita semua Tuhan. Hari ini kami berkumpul Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi dengan penuh sukacita. Yang siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, masih ada sukacita semua? Amin. Salam kanan kiri saudara, berikan senyuman dengan penuh sukacita dan tanyakan hai apa kabar. Amin saudara. Mari sama-sama kita ingin menaikkan syukur kita di hadapan, sebab kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari sama-sama katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama dengan sukacita katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulih. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau. Mari sama-sama kita katakan ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan dikatakan hidup yang Kau beri, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi tepuk tangan sukacita untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih ingin menyenangkan hati Tuhan lebih lagi, amin saudara. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita terima sukacita surga. Haleluya. Hey. Mari sama-sama katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama kita lebih lagi bersukacita untuk Tuhan. Sama-sama katakan, terima sukacita. Say, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Yang mari sama-sama katakan haleluya. Say haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Mari sama-sama lebih lagi memuji Tuhan, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Hey. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan kumpulan hanya bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Semuanya diberkati, amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa, amin saudara. Dan kini saatnya untuk siapkan hati kita lebih lagi untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita lebih lagi menaikkan pujian ini dengan ucapan syukur. Katakan bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, saya undang hambanya, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya Tuhan bahwa waktumu adalah waktu yang terbaik. Percaya Tuhan, waktumu yang hidup. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh lihat tanpa kurang satu apapun, ada di tempat dan menyembah Tuhan, kuat gagah kami Tuhan, semangat kebaikan-Mu. Dan hamba percaya Tuhan, Kau memberikan yang terbaik dalam hidup kami semua Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau siap Tuhan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan terbaik untuk saudara-saudara kami semua Tuhan. Dan kami siap Tuhan siang hari ini, pagi hari ini mendengar kebenaran firman-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu, urapi kami semua tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh diberkati pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati bersama, sama katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, haleluya. Silakan duduk. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, senang bisa berjumpa kembali. Ya, sudah setahun rasanya ya Bu ya. Kita nggak bertemu ya tahun 2023 dan sekarang masuk tahun 2024. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Tris yang memberikan kesempatan saya bisa ada di tempat ini. Ya. Saya selalu rindu dan saya ingat walaupun mungkin jauh di mata tapi tetap GBI dekat di hati. Kalau dulu rumah saya di Danau Sunter 5 menit dari sini lah, cepat tinggal starter mobil sampai. Tapi sekarang ada di luar kota saudara, ada di Jakarta Selatan. Ibu terus tahu, jadi saya dari selatan ke utara, kan ada lagunya dari utara ke selatan. Tapi saya tetap rindu bisa memberkati Bapak Ibu Saudara tempat ini. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan, haleluya. Yes, ya. Sesuai tema pada pagi hari ini, saya akan memberikan tema hidup menjadi berkat. Saudara kasih Tuhan, saya percaya Tuhan mau, Tuhan ingin dalam hidup kita, hidup saudara saya adalah hidup yang bisa menjadi berkat. Itu rencana Tuhan. Jadi Tuhan mau hidup kita bukan biasa-biasa saja. Ya, tapi kita punya hidup yang luar biasa. Ya. Bukan hidup yang ordinary, tapi extraordinary. Hidup yang luar biasa, itu yang Tuhan mau. Ya, artinya dalam hidup kita, kita harus jadi berkat buat
orang lain. Saudara, Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita, yaitu rencana masa depan penuh harapan. Ya, rencana hidup kita yang penuh kemenangan. Bahkan Alkitab mencatat lebih daripada apa? Pemenang, saudara. Nah, oleh sebab itu Tuhan gak mau hidup kita bisa. Tuhan memperlengkapi saudara. Tuhan gak membiarkan saudara cuma memerintahkan hidupmu jadi berkat. Tidak, saudara. Tapi Tuhan memperlengkapi saudara. Tuhan menyiapkan saudara. Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Supaya saudara bisa menjadi berkat. Amin apa amin, saudara? Ya. Ayatnya 2 Timotius 3 ayat 17. Ini saudara, ini bukti. Ya, ini ayat yang dikatakan di dalam Alkitab. Dengan demikian, kata-kata daripada Tuhan. Manusia kepunyaan Allah. Dikatakan apa? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara dan saya itu diperlengkapi Tuhan untuk bisa melakukan sesuatu yang baik. Untuk dapat melakukan sesuatu yang baik, saudara Tuhan gak biarkan. Saudara gak berjuang sendiri, tapi Tuhan perlengkapi. Tuhan persiapkan supaya saudara bisa berbuat baik. Supaya saudara bisa menjadi berkat buat banyak orang. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan, haleluya. Yes. Kenapa Tuhan mau memperlengkapi? Kenapa Tuhan mau mempersiapkan saudara? Karena saya percaya hidup saudara dan saya itu punya value, berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan gak asal ngomong, gak asal perintah, gak asal nyuruh. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang baik, yang sudah mempersiapkan saudara, yang sudah memperlengkapi saudara, supaya saudara bisa berbuat baik, supaya saudara bisa menjadi berkat. Saudara kasih Tuhan, berbicara perbuatan baik, itu berbicara mengenai berkat, itu bukan hanya berbicara mengenai uang. Ya, banyak orang kalau ngomongnya berkat, pasti konotasinya dengan uang. Saudara dengar pagi hari ini, berkat itu enggak konotasinya hanya semata-mata uang. Memang ya dalam kehidupan kita, uang bukan segalanya. Tapi Tuhan tahu segalanya membutuhkan uang. Makanya Tuhan perlengkapi, Tuhan persiapkan saudara, bukan hanya uang. Ya, berbuat baik itu Tuhan persiapkan saudara, yaitu saudara bisa punya waktu. Percuma saudara mau berbuat baik kalau saudara nggak punya waktu. Tuhan perlengkapi saudara dengan tenaga, kekuatan saudara. Tuhan perlengkapi saudara dengan sumber daya, dengan talenta, ya. Masing-masing yang berbeda. Tuhan perlengkapi saudara, bahkan dengan uang, dengan harta. Tuhan perlengkapi saudara. Tuhan percayakan kepada saudara dan saya tidak semata-mata apa yang Tuhan percayakan itu baik waktu, tenaga, harta, sumber daya, talenta itu semata-mata untuk dinikmati sendiri. Tapi Tuhan memberikan itu semua ya supaya saudara bisa punya nilai, saudara bisa punya perbuatan baik, saudara bisa menjadi berkat buat orang di sekeliling saudara. Saudara kasih Tuhan dengar baik-baik. Kadang-kadang dalam kehidupan kita Tuhan tiba-tiba bisa memberkati kita. Tiba-tiba Tuhan bisa merubah ya kehidupan kita. Kehidupan yang saudara alami yang dirubah Tuhan. Itu pun Tuhan punya maksud, saudara. Berkat itu bukan untuk dinikmati saudara dan saya sendiri, tapi Tuhan memberkati saudara supaya saudara bisa menjadi berkat buat banyak orang. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu saudara, kita yang tahu, kita yang menangkap bahwa hidup kita dipersiapkan Tuhan, hidup kita diperlengkapi Tuhan untuk sesuatu yang baik. Saudara harus menjadi teladan di dalam hal ini. Tadi saya ngomongkan berkat bukan hanya berupa uang, berupa materi. Nah, tapi berkat bisa saudara lakukan lewat apa? Lewat perkataan saudara. Perkataan saudara yang memberkati orang, ya, perkataan saudara yang bisa menguatkan orang yang lemah. Ketika mendengar kata-kata saudara, dia bangkit, dia kuat. Itu lewat perkataan menjadi teladan. Menjadi teladan lewat apa? Lewat tingkah laku kita. Tingkah laku kita yang benar. Lewat apa? Lewat kasih. Ya, kita mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan persiapkan. Ya. Tuhan gak hanya mempersiapkan saudara bisa mengasihi Tuhan. Loving God.
tapi Tuhan juga vertikal. Mempersiapkan saudara bisa mengasihi sesama, itu perintah Tuhan. Lakukan semua, ya, menjadi teladan dalam hidup saudara dalam apa? Kesetiaan. Suami istri saling setia, anak dan orang tua, semua lakukan, ya. Dalam kesucian saudara, lakukan semua itu menjadi teladan dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya, saudara di tempat ini teladanilah Ibu Gembala saudara. Ibu Gembala yang saya ngomong ya, nggak muda lagi. Sorry ya Bu Tris, saya ngomong nggak muda lagi. Ya kan kalau saya ngomong Ibu Tris sudah tua kan tersinggung ya. Nggak muda lagi. Ya artinya tapi semangatnya masih muda. Ya, saudara lihat di usianya yang seperti ini ya, Bu Tris sudah mengorbankan banyak waktu, mengorbankan banyak tenaga, memberikan pikirannya buat kita semua. Saudara, jadilah teladan seperti gembala saudara. Berbuatlah baik. Saudara jangan lawan. Kalau berbuat baik menjadi teladan artinya saudara jangan lawan, tapi saudara mendengarkan, melihat setiap apa yang gembala saudara lakukan, menjadi keteladanan buat hidup saudara. Benar loh saudara, kalau ngelawan itu salah saudara. Karena ya ini pemilu sudah selesai ya, saya ngutip aja nih, pemilu nih, saya ngutip aja. Kan kemarin yang namanya politisi Bambang Pacul dia ngomong apa sih? Dia ngomong kan, peringatin, jangan melawan satu orang baik. Jangan lawan, gembala saudara pasti ada orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Nah, Ibu ketawa-ketawa. Bukan pesan sponsor loh, bener. Ibu baik dan Ibu cantik loh. Wah kayaknya saya pulang angki ini. Ya bener itu, jangan lawan dua orang. Artinya saudara, jadilah orang yang mendengar, yang meneladani apa yang sudah Ibu Gembala saudara lakukan. Waktu, tenaga, pikiran, ya. Sekian tahun saya kalau dengar kesaksian Ibu, ya saya juga belum tentu bisa seperti gembala saudara. Ya. Udah memberikan semuanya, waktunya, tenaganya, pikirannya. Kenapa? Karena ibu saudara mau hidupnya dipakai Tuhan menjadi berkat buat khususnya jemaat GBI Sunter Kirana. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Makanya saya juga mau, bukan hanya gembala saudara yang mau dipakai Tuhan jadi berkat. Saya juga mau. Ya, makanya jauh-jauh dari selatan ke utara, saya juga mau kebagian seperti Ibu Gembala saudara. Saya juga jadi berkat. Ya, karena ketika kita jadi berkat, ya, maka hidup kita berharga, punya nilai di mata Tuhan. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini mari kita masuk lebih dalam lagi. Mengapa kita harus jadi berkat? Dengar baik-baik. Mengapa kita harus jadi berkat? Tuhan nggak sembarangan menyuruh saudara ya untuk hidup itu harus jadi berkat. Tapi ada alasan-alasan mengapa kita harus menjadi berkat. Yang pertama yaitu kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak supaya hidup saudara saya itu menjadi berkat. Tuhan menginginkan agar kita dapat memberkati orang lain. Seperti apa? Seperti teladan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ya, Tuhan Yesus menolong orang, memberikan kekuatan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, ya, mengangkat orang yang terpuruk. Itu adalah teladan yang Tuhan Yesus berikan supaya saudara dan saya sebagai orang-orang percaya itu bisa saling menguatkan. Bahkan firman Tuhan berbicara dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan apa? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi apa? Hukum Kristus. Bertolong-tolonglah. Apa nih arti bertolong-tolong? Artinya manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Mereka butuh orang lain. Sehingga orang yang kuat dia menolong yang lemah.
yang lebih tangguh dia mengangkat orang yang sedang yang sedang kelebihan, dia bisa membantu orang yang kekurangan. Artinya kita saling bertolong-tolongan, karena itulah yang Tuhan Yesus mau saudara dan saya lakukan dalam hidup ini. Amin, saudara. Saudara mau? Siapa yang mau? Angkat tangan. Siapa yang mau? Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Saudara tahu nggak yang angkat tangan? Kenapa Tuhan mau memberkati? Saudara, hidup saudara jadi berkat. Kenapa? Karena kalau saudara hidupnya bisa jadi berkat, Tuhan akan mempercayakan lebih lagi. Ya, karena saudara termasuk bilangan orang-orang yang bisa dipercaya. Tuhan akan memberikan lebih lagi, baik talenta, kesempatan, ya, promosi yang Tuhan berikan. Fungsinya apa? Fungsinya supaya saudara bisa membagikan kepada orang yang lain. Ya, dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian, saudara diberi pekerjaan, dipromosikan di kantor, diberikan keberhasilan dalam bisnis dan usaha, ya, supaya apa? Supaya saudara kita harus membantu orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak mau, ya. Ini yang Tuhan mau, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Itu saudara, Tuhan mau. Ya, kalau saudara hari ini diberkati, pekerjaan saudara sukses, ya, di kantor saudara dipromosikan, jabatan saudara naik, saudara punya kelebihan, saudara punya kesempatan, punya waktu, punya tenaga, punya pikiran, ya, itu Tuhan mau saudara pergunakan itu untuk bisa memberkati orang lain. Bukan berarti kalau kita memberi, ya, konotasi orang dunia berkata kalau kita memberi, kita keluar, itu istilahnya kita rugi, betul nggak? Ya, duit kita jadi kurang, ya. Harusnya bisa buat makan capcay, nonton bioskop, bisa jalan-jalan, tapi buat memberi. Orang dunia melihat itu rugi. Tapi beda dengan orang-orang yang percaya. Makanya firman Tuhan Yesus sendiri ngomong, lebih berharga memberi daripada menerima. Saudara, konsep dunia itu selalu berbeda dengan konsepnya Tuhan. Selalu berlawanan. Orang dunia mengatakan memberi itu rugi. Enak yang terima dong. Betul kan? Yang memberi dia kehilangan kan? Yang menerima dia bertambah. Konsep dunia berbicara seperti itu. Tapi konsep Tuhan berbeda. Ya, berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Karena kalau saudara bisa memberi, berarti saudara punya kelebihan. Tangkap baik-baik. Kalau saudara menerima, berarti saudara punya kekurangan. Enak mana? Enak yang punya lebih atau kurang? Amin. Pasti enak yang lebih, saudara. Dan tangkap baik-baik. Tuhan mau saudara memberi. Kalau saudara memberi, maka Tuhan akan menambahkan apa yang saudara keluarkan, apa yang saudara tabur, apa yang saudara berikan buat orang lain. Tuhan memperlengkapi lebih lagi. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Yes, itu yang Tuhan mau. Saudara jadi berkat karena yang pertama itu kehendaknya, keinginannya Tuhan sendiri. Mungkin multimedia bisa bantu, saudara bisa tampilkan gambar laut mati. Ya, Tuhan memberkati saudara. Tangkap baik-baik supaya saudara bisa menjadi saluran berkat. Memberi secara dunia dia rugi karena dia kehilangan. Menerima dia untung karena dia bertambah. Tapi itu konsep dunia, konsep Tuhan berbeda. Saudara lihat, ya, bisa tampilkan mungkin gambar laut mati. Ya. Saudara mungkin yang pernah ke Israel, Ibu Tris, sudah mungkin berkali-kali, ya. Nah, nanti tanya ke Ibu Tris, ya, bagaimana tampak daripada laut mati. Laut mati itu enggak jauh sama-sama di Israel dengan Danau Galilea. Tapi saudara bisa lihat laut mati. Apa sih tampaknya seperti apa? Walaupun dia sama, saudara, terima air sumber airnya sama, ya. Sumber airnya berasal dari Gunung Hermon, ya.
mengalir ya. Kalau ada lagunya dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion gitu kan. Dari Gunung Hermon dia mengalir lewat sungai-sungai, lewat sungai Yordan. Dan dia tiba sampai di Laut Mati. Tapi mungkin gambarnya nggak bisa tampilin ya, Sofi nggak apa-apa. Sorry. Okay. Jadi nanti saudara bisa search googling bisa lihat ya. Betapa Laut Mati itu gersang. Kenapa gersang? Ya, kenapa di sono disebut Laut Mati? Karena mereka nggak ada kehidupan. Karena hanya menerima, menampung, menerima, tapi tidak pernah menyalurkan. Tidak pernah memberikan manfaat buat orang lain. Tidak pernah melakukan sesuatu yang baik. Ya. Sehingga di sono nggak ada kehidupan. Pohon pun nggak tumbuh, saudara. Gersang-sang. Ya. Yang ada hanya air dan lumpur. Saudara kalau sana tuh lumpurnya buat muka itu kan. Ya buat ngalusin muka. Nggak ada kehidupan. Ya, nggak ada binatang yang berkeriapan di dalam air. Firman Tuhan ngomong, ya Tuhan menciptakan binatang berkeriapan di dalam air. Di sono nggak ada kehidupan. Ya baik di air maupun di darat. Kenapa? Karena mereka hanya menerima, tidak menjadi saluran. Nggak ada kehidupan, saudara. Begitu juga buat hidup saudara dan saya. Kalau saudara diberkati Tuhan, tapi saudara nggak mau jadi berkat, ya nggak ada kehidupan. Tapi beda dengan danau, itu gambarnya loh. Ya, sudah ditampilin multimedia, gambarnya seperti itu. Nggak ada sedikit pun kehidupan, baik yang di dalam air maupun di atas air itu Laut Mati. Karena dia cuma menerima doang. Dia nggak pernah hidupnya mau jadi berkat. Itu konsep dunia. Dia menerima, tapi dia kalau memberikan berkat itu keluar, menyalurkan berkat itu rugi, sehingga ditampung. Ketika ditampung, nggak ada kehidupan. Tapi beda dengan Danau Galilea. Ya Galilea itu disebut Galilea Sea juga, ya karena cukup gede ya. Nah, mungkin wilayahnya cukup besar ya, tapi tetap kalau saudara sudah pernah ke Danau Toba, besar Danau Toba sedikit. Tapi disebut di sana Galilea Sea juga, Danau Galilea. Berbeda ya dengan Danau Galilea. Sumber airnya sama, ya, dari sungai yang sama, ya, tapi Danau Galilea dia tidak mati, ada kehidupan. Kenapa? Karena dari danau itu dia salurkan lagi ke sungai-sungai yang kecil. Dia salurkan lagi sehingga di sana ada kehidupan. Di sana tanahnya subur. Di sana banyak ikan, banyak nelayan yang memancing ikan, menjala ikan. Ya, banyak kehidupan di sana. Kenapa? Karena danau itu airnya mengalir, bukan airnya mati diam, tapi dia mengalir keluar. Dia menjadi berkat buat sekelilingnya. Demikian juga saudara, tangkap ini konsepnya Tuhan. Ketika saudara bisa dipercaya, saudara bisa menjadi berkat setelah diberkati Tuhan. Tuhan akan menambahkan terus. Tuhan akan mempercayakan lebih terus. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah menjadi bilangan orang-orang yang bisa dipercaya. Dan saya percaya jemaat di tempat ini akan menjadi orang-orang yang mau terus dipercaya Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Yang pertama saudara, kita harus menjadi berkat karena kehendak Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus dalam hidup ini menjadi berkat? Karena itu adalah ibadah yang murni. Tuhan mau itu menjadi ibadah yang murni. Saudara, Bus 1 ayat 27, firman Tuhan berkata, ibadah apa? Ibadah yang murni dan yang apa? Tidak bercacat di hadapan Tuhan Allah Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda muda. Janda muda, saudara. Saudara kalau baca tempat ini jangan salah loh. Banyak orang salah mengunjungi janda ya. Janda-janda bukan janda muda ya. Kalau disebut Alkitab janda artinya janda yang sudah tua. Ya. Saudara, artinya apa ini mengunjungi yatim piatu dan janda-janda? Artinya apa? Artinya kita harus mengunjungi, kita harus peduli. Kita harus menolong orang-orang yang berkekurangan. Membantu mereka yang membutuhkan. Alkitab mengatakan itulah ibadah yang murni. Ibadah murni bukan hanya duduk di gereja 2 jam, PPW, dengar firman, pulang. Ibadah betul. Ibadah.
Maka Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini beribadah. Supaya setelah kita pulang, kita bisa menjadi orang yang peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Menolong yang berkekurangan, membantu yang lemah. Itu adalah ibadah yang murni. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Saudara mau? Siapa yang mau? Kok lemas angkat tangannya? Siapa yang mau sekali lagi? Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, jadilah orang yang mau peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, karena itulah ibadah yang murni. Dan yang ketiga, kenapa kita harus menjadi berkat? Yang ketiga, supaya iman kita punya iman yang hidup. Ya, saudara, iman itu enggak cuma diperkatakan, tapi iman itu harus dilakukan lewat perbuatan. Firman Tuhan ngomong, iman yang hanya diucapkan, ya, itu iman yang kosong, iman yang mati. Tapi iman itu kalau kita melakukan perbuatan iman, ya, itulah iman yang hidup. Amin, saudara. Abraham diselamatkan, ya, karena dia punya iman yang luar biasa. Dia melakukan segala perintah yang Tuhan perintahkan. Dia lakukan. Amin, saudara. Saudara, iman yang hidup adalah iman yang tidak berdiam diri, ya, tapi iman yang mau melangkah, iman yang mau berjalan, iman yang mau terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Di dalam Lukas 6 ayat 38, orang yang beriman adalah orang yang mau menjadi berkat. Orang yang beriman adalah orang yang menolong sesama, orang yang mau menabur, ya. Dikatakan, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, saudara, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Ini firman Tuhan. Kalau saudara mau peduli dengan orang lain, saudara mau berbagi, saudara mau memberi, ya, saudara, Tuhan akan mempercayakan lebih. Ya. Bahkan, ya, saudara akan menerima yang baik daripada Tuhan. Yang lebih baik lagi kalau saudara sekarang sudah dipromosikan di tempat pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, kalau saudara bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara bisa pakai menjadi berkat, Tuhan berikan lebih lagi, yang lebih baik Tuhan sudah persiapkan buat orang-orang yang mau menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan bukan hanya yang baik, dikatakan yang baik dipadatkan, ditekan-tekan, saudara, ya, digoncang-goncangkan, bahkan sampai keluar, meluap, ya. Itu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, orang yang mau menjadi berkat. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Apa yang kita harus lakukan? Mengapa kita harus jadi berkat? Karena yang pertama tadi adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, karena itu adalah ibadahmu yang murni. Dan Tuhan mau saudara punya iman yang hidup. Bukan iman yang hanya berkata-kata, tapi iman yang melakukan dengan perbuatan. Amin. Amin, saudara. Itu yang saudara harus tangkap, ya. Mengapa hidup kita harus jadi berkat. Ketika kita mau jadi berkat, maka Tuhan mempercayakan lebih lagi. Saudara dipakai lebih lagi. Mau lebih dahsyat lagi. Kalau berbicara waktu, berbicara segalanya, setiap orang pasti punya keterbatasan waktu. Ya, semua sama 24 jam. Tapi bagaimana saudara mau mengelola waktu? Bagaimana saudara ingin punya waktu yang saudara pakai, yang lebih baik, lebih berguna buat orang lain. Maka ketika saudara melangkah, saudara melakukan, Tuhan tambahkan. Makanya banyak orang ngomong, ya Putris ini kok setiap minggu datang ke tempat hari ini. Hari apa ada PD ya Bu ya, ada ketemuan, ada acara WBI dan lain sebagainya, aktif di Perwil dan lain sebagainya. Kenapa Putris kok punya waktu? Ya, karena Tuhan yang memberikan tambahan waktu lebih lagi. Kenapa? Karena Putris mau menginvestasikan, membagikan waktunya, ya, kepada orang-orang
lain, Putri mau menjadi berkat banyak orang, maka Tuhan memberikan waktu. Banyak orang yang punya kekurangan waktu. Kenapa? Karena mereka tidak mau menggunakan waktunya menjadi berkat. Mereka menggunakan waktunya untuk kepentingan sendiri. Tapi ketika saudara mau dipakai Tuhan, Tuhan memberikan bukan hanya berkat secara materi, ya, tetapi secara waktu, tenaga. Ya. Kalau saya juga sebentar lagi masuk usia kepala 6, ya, nah, tentunya tenaga pasti berkurang. Ya. Tapi kenapa saya masih kelihatan fit? Ya karena saya mau bagi waktu itu. Amin, saudara. Ya karena mau memberikan waktu, memberikan tenaganya. Ya maka Tuhan berikan waktu, Tuhan berikan tenaga. Karena kita mau menggunakan. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan bukan hanya menyuruh, tetapi Tuhan mempersiapkan dan Tuhan memperlengkapi setiap orang yang mau dipakai Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, 3 hal tadi kita sudah pelajari. Nah, tentunya bukan hanya keinginan Tuhan, bukan hanya ibadah yang sejati, bukan hanya itu karena kita harus punya iman yang hidup sehingga hidup kita menjadi berkat. Tapi Tuhan juga memberikan reward. Ada dampak dalam kehidupan kita yang menjadi berkat. Saudara masih mau mendengarkan? Masih mau terus? Amin. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Yang semangat dong, yang semangat ya. Nah, saudara, dampak kehidupan kita yang menjadi berkat. Yang pertama apa dampaknya? Yang pertama, Tuhan dipermuliakan. Saudara, hidup saudara hari ini, lagu berkatakan, ada firman lagu, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup. Artinya dalam kehidupan kita biarlah Tuhan yang dimuliakan. Amin. Ya. Nah, Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu apa yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus. Hidup saudara dan saya itu harus jadi terang. Hidup saudara dan saya harus jadi garam. Sehingga ketika orang melihat kehidupan kita, dia melihat Kristus yang terpancar dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Amin. Kalau hidup kita menjadi berkat. Kalau hidup kita bercahaya. Tapi firman Tuhan ngomong, kalau hidup kamu gak berdampak, ya, sebagai garam, gak ada gunanya. Dia hanya diinjak dan dibuang oleh orang. Ya, garam kalau gak asin lagi udah gak ada gunanya. Tapi kalau garam itu asin, dia berguna. Bisa memberikan penyedap makanan, bisa mengawetkan makanan, bisa dipakai untuk dalam pengobatan. Karena garam itu ada fungsinya. Begitu juga dalam hidup saudara dan saya. Kalau hidup saudara dan saya nggak punya fungsi, nggak jadi garam dan terang, maka hidup saudara dan saya itu tidak memuliakan Bapa yang di surga. Itu saudara. Itu dampak ya kehidupan kita yang menjadi berkat. Amin. Dan yang kedua, ya apa dampaknya ya dalam kehidupan kita menjadi berkat? Yang kedua, ada keseimbangan di dalam gereja Tuhan. Saya ngomong kan, ya, yang kuat membantu yang lemah, yang berkelimpahan, yang berkelebihan membantu yang berkekurangan, ya, yang punya semangat membantu orang bangkit daripada orang yang hilang pengharapan. Ya, supaya apa? Supaya dalam Kisah Rasul 4 ayat 34 tadi katakan, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ini Tuhan mau ada keseimbangan di dalam gereja. Saudara dan saya adalah gerejanya Tuhan. Maka Tuhan memerintahkan supaya ada hidup kita harus saling bertolongan, saling melengkapi, saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain sehingga ada keseimbangan. Amin saudara. Kenapa saudara pakai hidup saudara jadi kuat? Kenapa Tuhan pakai hidup saudara jadi berkelimpahan? Itu Tuhan punya tujuan agar hidup saudara itu punya nilai lebih
daripada apa yang Tuhan berikan semua. Supaya saudara punya nilai. Amin, saudara. Saudara hidup, saudara punya poin. Itu penting. Amin, saudara. Ada keseimbangan di dalam gereja. Dan yang ketiga, apa dampaknya kalau hidup kita menjadi berkat? Yaitu taburan menghasilkan tuaian. Nah, ini yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Yang pertama, ya, itu untuk Tuhan, supaya Tuhan dipermulakan. Muliakanlah Tuhan dengan segala kekuatanmu, dengan segala hartamu. Ya. Yang kedua, sesama. Loving God, loving people. Supaya ada keseimbangan. Saudara memuliakan Tuhan, saudara juga peduli dengan sesama. Dan yang ketiga, ini, ya pasti yang ketiga ini orang semangat dengarnya. Yaitu supaya apa? Taburan yang saudara lakukan menghasilkan tuaian. Amin, saudara. Pasti saudara lebih tahu, saudara lebih pintar, ngerti ayat ini ya. 2 Korintus 9 ayat 6 pasti semua tahu. Ya, 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan apa? Orang yang menabur sedikit menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Orang pasti ngerti. Tapi banyak orang salah, ya. Dia mau menabur sedikit tapi mau menuai banyak. Firman Tuhan ngomong apa? Ngimpi. Ya ngimpi, saudara. Saudara nabur sedikit mau menuai banyak. Mana bisa, saudara? Ya. Kalau saudara mau menuai banyak, saudara harus menabur banyak. Kalau saudara mau cuma sedikit, ya saudara tabur sedikit. Itu hukumnya, saudara. Tapi banyak orang terbalik-balik, ya, maunya menabur sedikit, maunya menuai banyak, ya. Firman Tuhan ngomong itu ngimpi, saudara, ya. Saudara, seberapa besar saudara tabur dalam kebaikan, saudara akan menuai kebaikan. Saudara tabur kasih, saudara akan menuai kasih yang lebih. Apa yang saudara tabur, pasti saudara tuai. Saudara nabur padi, saudara nuai padi. Gak mungkin saudara tabur padi, nuainya rumput. Saudara tabur mangga, pasti keluarnya mangga. Gak mungkin saudara tabur mangga, keluarnya duren. Ya kan? Dan gak mungkin saudara tabur duren, keluarnya mangga. Tapi, apa yang saudara tabur? Seberapa besar yang saudara tabur, itu seberapa besar juga yang saudara akan tuai. Maka menabur sedikit akan menuai sedikit, dan menabur banyak akan menuai. Saudara jangan takut. Ketika saudara menabur, tadi konsep dunia, menabur itu berarti kita kehilangan. Benih yang kita tabur gak langsung berbuah. Benih yang kita tabur gak langsung tumbuh, tapi dia mati di dalam tanah. Perlu waktu, perlu proses. Tapi percayalah, lewat waktu, lewat proses itu, apa yang saudara tabur, dia akan tumbuh. Bahkan dia akan berbuah. Dia akan terus, saudara tuai. Ya, seberapa besar saudara tabur, itu yang saudara tuai. Saudara jangan takut dengan konsep orang menabur, pasti setelah dunia rugi. Kehilangan waktu. Ya, saya hari ini ada di tempat ini. Kalau saya buat kumpul-kumpul dengan anak-anak saya bisa kumpul kalau hari Minggu ketemunya mungkin dengan anak waktunya kurang. Saya bisa dimsum, saya bisa ngobrol bersama, ya. Saya pakai waktu saya bisa nggak? Bisa. Tapi saya nggak akan menuai banyak. Tapi ketika saya tabur waktu ini buat banyak orang di tempat ini, maka Tuhan akan mencukupkan waktu yang ada dalam kehidupan. Bertepuk tangan dulu kepada saudara. Haleluya. Yes. Saudara nggak usah takut kekurangan, ya. Sebab Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku memenuhi segala keperluanmu. Saudara jangan takut. Saudara tabur, saudara jangan takut. Karena Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita. Segala kebutuhan kita menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Ya, secara dunia kita rugi. Tapi ketika kita menabur, kita mau berbuat baik, kita mau menjadi berkat. Ya, Tuhan, firman Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kita. Menurut apa? Bukan menurut kekayaan orang konglomerat, bukan menurut kekayaan orang-orang pejabat, tapi menurut kekayaan dan kemuliaan siapa? Tuhan Yesus. Saudara tahu, Tuhan kita Tuhan yang kaya, Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu menyediakan segala keperluan saudara
dan saya. Ketika kita menabur yang baik, saudara dengar baik-baik, sedang memiutangi Tuhan. Amin. Dan kita tahu, kita punya Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ketika kita menabur, memiutangi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita, akan memberikan kesempatan kita menuai, ya, lebih daripada apa yang kita tabur. Amin, saudara. Dari sini saudara bisa tangkap, saudara punya konsep perubahan pikir, pola pikir, bahwa kalau kita mau memberkati, ya, kita mau menjadi berkat, maka Tuhan akan memberikan kita lebih lagi. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan, ya. Sebagai penutup, ya, saya akan minta tolong ditayangkan, ya. Saudara mungkin kenal ini, ya, namanya William Culkin. Ya, tahu kan? Ya, kalau saya sebut Culkin, saudara tahu, ya. William Culkin lahir di Inggris tahun 1783. Ya, dia anak seorang pengusaha, ayahnya seorang pengusaha namanya Robert Culkin. Ya, karena perubahan politik di Inggris mengakibatkan terjadi perbedaan pandangan dan membuat Robert Culkin membawa seluruh keluarganya pindah dari Inggris ke Amerika Timur, ke daerah New York. Saudara, ketika dia membawa semua keluarganya termasuk William Culkin yang kecil, dan William Culkin itu bertumbuh besar di Amerika, dia membantu usaha orang tuanya. Ya, mereka mulai usaha itu membuat sabun, membuat lilin, barang-barang keperluan sehari-hari. Dan William Culkin ini mau belajar dengan cepat, dan dia bisa menguasai. Satu ketika William Culkin harus tumbuh menjadi entrepreneur menggantikan ayahnya. Ya, William Culkin yang muda sukses, ya, meneruskan ayah. Tapi nggak lama kemudian karena persaingan dunia usaha pada waktu itu, terjadi resesi dunia dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan apa? Usahanya mengalami kegagalan dan William Culkin jatuh. Bukan hanya sekali, saudara, melihat kondisi yang pada waktu itu terjadi perang dunia pertama, ya, perang dunia kedua, terjadi revolusi industri dan lain sebagainya, sehingga membuat William Culkin itu mengalami kegagalan berkali-kali. Namun William Culkin nggak pernah menyerah dari kegagalan. Makanya saudara, anak Tuhan itu harus punya kekuatan, keuletan, endurance. Ya, memang kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga mempercayakan setiap saudara punya talenta, punya waktu, ya, punya tenaga. Itu yang Tuhan mau saudara kembangkan. Ya. Walaupun saudara gagal, bangkit. Firman Tuhan ngomong orang benar 7 kali jatuh dia bangkit. Nah, itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, seperti William Culkin, dia jatuh berkali-kali, tapi dia nggak menyerah. Justru dari kegagalannya dia mendapat pelajaran yang berharga. Satu ketika seorang temannya menasihati William, dia menasihati, dalam usaha ini bukan hanya usahamu, tapi juga berikan hatimu kepada Tuhan. Dan itu yang ditangkap oleh William. Ya, dia memberikan bukan hanya kehidupannya, tapi memberikan seluruhnya, ya, kepada Tuhan. Apa yang menjadi miliknya dia berikan kepada Tuhan. Sehingga dia menjadi pengusaha yang jujur, ya, pengusaha yang terus memberikan yang terbaik, ya. Dan apa yang dilakukan William Culkin itu berhasil. Dia mengalami mujizat. William Culkin dan perusahaannya dalam waktu 6 bulan, ya, dia sudah berhasil membuat inovasi baru, membuat produk-produk yang baru. Meskipun di tengah kesibukan dalam pengembangan usaha, ya, tetapi dia tidak mengabaikan waktunya dengan Tuhan. Dia terus melekat kepada Tuhan. Bahkan dia menggunakan waktunya untuk dalam menolong banyak orang
aktif dalam kegiatan, berbagai macam kegiatan yang diadakan di gerejanya. Dia membantu orang yang berkekurangan, dia membantu orang yang nggak bisa bersekolah, dia membantu banyak lembaga pendidikan, ya, sehingga bisnisnya makin hari makin berkembang. Dan apa yang dilakukan William Colgate ketika dia mendapat keuntungan, dia perintahkan bagian akuntannya untuk meningkatkan lebih lagi persembahannya dari 10% jadi 20%, ya 100%, meningkatnya dari 10 jadi 20. Apakah William kekurangan? Apakah William jadi miskin? No. Ya berikan lagi, perintahkan lagi karena dia boleh mendapatkan keuntungan, produknya banyak dikenal orang, dia perintahkan lagi untuk dalam persembahannya 30% daripada keuntungannya. Apakah William Colgate jadi miskin? Apakah dia jadi kekurangan? Tidak. Maka dia terus bersemangat menolong orang, membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bidang pendidikan, dalam bidang apapun. Dan hari ini, saudara kalau melihat produknya Colgate, Palmolive Colgate, ya, saudara akan temui di setiap belahan dunia pasti ada yang namanya Colgate. Dan sampai hari ini sudah keturunan keberapa perusahaan ini tidak pernah jatuh lagi, tidak pernah bangkrut lagi, tapi perusahaan ini terus berkembang dari mulai anak, cucu sampai keturunan keberapa, dan sampai hari ini tahun 2024 tidak ada satu negara pun yang nggak ada produknya Colgate. Dan bukan hanya Colgate, ada sabun Palmolive, ada Shaver dan lain sebagainya. Usahanya itu bermultiplikasi menjadi barang-barang yang dibutuhkan banyak orang, memberkati setiap orang yang memakai produk. Beri tepuk tangan dulu. Saya undang ke musik semua untuk maju ke depan. Saya percaya saudara, produknya sudah ada di semua negara. Dari kesaksian ini, saya mau kita semua bisa menangkap bahwa orang yang mau dipakai Tuhan menjadi berkat, ya, Tuhan akan mempercayakan lebih. Hari ini apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, mari ya saudara lakukan di tempat ini. Jadi berkat. Saudara bantu, tanya gembala saudara, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan. Karena firman Tuhan ngomong, itu ibadahmu yang murni. Amin. Supaya saudara dipakai Tuhan lebih lagi. Supaya saudara dipakai dahsyat lagi. Dan saya percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan yang gak pernah berhutang. Dan dia mau hidup kita itu menggenapi firman Tuhan. Amin saudara. Siapa yang mau? Haleluya. Mari kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Semangat semangat bangun berdiri bersama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Bila hamba-Mu bersama-sama dengan anak-anak-Mu di GBI Sunter Kirana ini Tuhan, hamba yakin dan percaya mereka sudah mendengarkan kebenaran firman. Firman-Mu akan tumbuh subur di tanah yang subur di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan Tuhan akan mengubahkan paradigma mereka. Mereka akan berubah.
bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ubah hidup mereka Tuhan, supaya hidup mereka menjadi berkat. Mereka menjadi berkat buat banyak orang, supaya setiap bejana-bejana kehidupan mereka Tuhan isi kembali. Tuhan percayakan lebih lagi Tuhan, sehingga hidup mereka terus Tuhan lebih promosikan lagi Tuhan, lebih menjadi berkat buat banyak orang. Dan Kau mengangkat hidup mereka Tuhan. Anak hamba percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan Kau akan terus menyertai setiap langkah mereka Tuhan. Mereka akan membuka hidup mereka Tuhan, memberikan hidup mereka Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus pakai mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Dan kini saat kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya undang petugas kolektor untuk maju ke depan. Sebelum diadarkan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami ingin memberikan persembahan yang paling terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, dan kiranya persembahan ini bisa untuk terpakai untuk lebih lagi untuk melayani Engkau Bapa yang siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. He's let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Puji nama Tuhan. Selasa 27 Februari 2024. Pembicara Ibu Saida, ujian di Sarati Silito. Hari Rabu di hadapan ibadah anak 28 Februari 2024 pukul 4:30 sore di tempat ini. Yang bertugas Selatan 3 Maret 2024
Pembicara Pendeta Krisnawati Wiyarosteha bersama Ibu Caida Mantan Bapak Sugiman Sadari dan Ibu Cuange penerima tamu Ibu Purnama Sehat Multimedia Saudari Desi. Happy birthday yang ulang tahun di bulan Februari, Ibu Xiaojun Februari, Desi Mariani 4 Februari, Vito Aristo Filemon 7 Februari, Kesiara Lulu 11 Februari, Ibu Grace Lestari 16 Februari. Sekian waktu pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless. Haleluya, puji Tuhan. Dan kini saatnya untuk memasuki doa syafaat, dan saya undang Kamika. Mari saya jemput semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Malam pagi hari ini Tuhan, kami semua diberkati dengan kebenaran-Mu yang luar biasa meneguhkan kami. Biarlah kami sebagai suratan-Mu yang terbuka Tuhan, kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan, bahwa Engkau nyata di hidup kami Tuhan, bahwa kami boleh menjadi berkat dan kami boleh bermanfaat, kami boleh hidup. Berilah keberanian buat setiap kami, untuk kami menjadi Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang murni, anak-anak-Mu memiliki ibadah yang murni yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, bila mana mungkin kami melihat kekurangan kami saja, ketidakmampuan kami, tapi kami tidak melihat kebesaran-Mu Tuhan di hidup kami, kelebihan-kelebihan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati Bapak Kuncara Tuhan, yang pagi hari ini memberkati dan memberikan kami pencerahan, memberikan kami firman-firman yang hidup Tuhan, untuk kami berusaha, untuk kami tetap Tuhan Yesus menjadi berkat di hidup kami Tuhan. Nama-Mu dimuliakan lewat apapun yang kami punyai, lewat apapun yang kami miliki. Kami percaya ketika kami menabur dengan benar, ketika kami memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan, tuayan Tuhan sudah siapkan buat setiap kami. Kami tidak akan pernah berkekurangan, kami tidak akan meminta-minta Tuhan, bahkan kami boleh Kau limpahi dengan ucapan syukur, karena kami percaya Tuhan Kau berikan setiap kami berkat, Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kekuatan untuk kami dapat mengatur waktu kami dengan baik, untuk kami mengelola keuangan kami dengan baik, untuk kami memberkati sesuai Tuhan yang kami miliki hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Gembala Sidang kami Tuhan Ibu Trisnawati. Biarlah tetap dia menjadi teladan di hidupnya Tuhan. Biar kami boleh melihat kehidupan yang baik, firman Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, semua yang Kau pikirkan ada di dalam pikirannya, semua yang Kau inginkan ada di keinginannya Tuhan. Berkati beliau Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarga besarnya. Apa yang dilakukan boleh menjadi berkat, apa yang dilakukan dan perbuatnya Tuhan boleh berhasil, semua untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah tengah minggu di ibadah kami Tuhan. Kaum wanita, ibadah anak Tuhan, doa malam, pemuda kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap program hanyalah program jika tidak Allah di dalamnya. Tapi Tuhan, kami berdoa biarlah semua ibadah di tengah minggu, ibadah raya, ada kekuatan Allah, ada saling menguatkan, ada saling mendorong Tuhan, sehingga kami boleh menjadi kuat dan kami keluar jadi pemenang lewat apapun permasalahan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus buat keluarga besar di tempat ini Tuhan. Para orang tua boleh mengasihi anak-anak dan keluarga besarnya. Anak-anak boleh menyayangi orang tuanya Tuhan. Para suami menghormati istri Tuhan, yang menghormati anak-anaknya Tuhan. Dan istri Tuhan boleh tunduk kepada suaminya dan mengasihi anak-anaknya. Kami bawa keluarga besar di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami perkeluarga boleh menjadi berkat dimanapun berada, sehingga nama-Mu tetap dan terus dimuliakan Tuhan sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau telah lewatkan pemilihan umum Tuhan. Kau telah pilih Tuhan Yesus yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan Yesus pemerintahan kami ke dalam tangan Allah. Berkati para anak-anak-Mu yang memegang kendali, yang Tuhan izinkan memegang keputusan-keputusan penting, sehingga boleh mereka melakukan keputusan itu berdasarkan kebenaran, kejujuran, dan yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, para anak-anak-Mu menjadi contoh teladan hidup untuk
teman-teman yang tidak mengenal Allah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pemerintahan Jakarta juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya hidup kami ke dalam tangan-Mu selama mulai dari minggu-minggu ini sampai minggu depan kami kembali beribadah lagi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik yang bekerja, berumah tangga Tuhan, yang kuliah, yang sekolah. Kami percaya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ketika kami melangkah, kami hanya berserah kepada-Mu ya Roh Kudus. Biar Allah sendiri Tuhan Yesus yang memegang kendali di hidup kami. Nama-Mu terus dimuliakan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat melalui gembala kami dalam nama Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk kami boleh bersekutu pagi ini bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Engkau kembali menegur dan mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi berkat dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami tahu Tuhan tidak mudah Bapa, namun itu yang Engkau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang akan melengkapi kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami bisa menjadi berkat dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Engkau juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih dahsyat lagi dimanapun Engkau utus hamba-Mu Tuhan. Engkau jadikan hamba-Mu alat bagi kemuliaan nama-Mu. Nama Tuhan boleh terus ditinggikan dan diagungkan. Bahkan Engkau berkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan, anak-anak hamba-Mu, mantu Tuhan Engkau berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Pelayanan hamba-Mu Tuhan Engkau berkati dengan berkat yang melimpah Bapa. Kami menyerahkan segenap kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati kami, umat-Mu di tempat ini yang hadir pagi hari ini, dan juga rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir. Engkau tahu di mana mereka berada. Engkau memberkati mereka Tuhan, mengurapi mereka, memakai kami semua untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, karena masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau di sekitar Sunter ini, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi mereka yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melangkahkan kaki kami meninggalkan tempat ini. Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun Tuhan. Bahkan kami akan memasuki hari-hari kami sepanjang minggu ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan segala problem yang harus kami hadapi. Namun satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semua yang harus kami hadapi. Satu hal Tuhan, apapun yang kami kerjakan, segala keberhasilan kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Tidak menjadikan kami sombong dan lupa diri, tapi semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Entah dan tibakan kami di rumah, baik yang dekat maupun yang jauh, Engkau sertai kami Tuhan, sehingga kami dapat melangkahkan kaki kami. Sebelum itu kami menyatukan hati kami membawa rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang Engkau telah pelihara sepanjang bulan ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Engkau kenal mereka satu persatu. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang ada di dalam hati mereka. Kami serahkan Seocun ke dalam tangan-Mu Tuhan, Desi Tuhan, Aris Tuhan Yesus. Engkau tahu Kesia, Engkau tahu hamba-Mu Ibu Grace Tuhan Yesus. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan-Mu, dan Engkau lawat mereka pribadi lepas pribadi dengan segala pergumulan-pergumulan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau berikan jawaban dan jalan keluar bagi setiap masalah mereka. Terima kasih Bapa. Kami tahu penyertaan-Mu tidak berhenti sampai di sini. Engkau terus menyertai, melingkupi, memagari, menjauhkan dari segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu. Kami juga serahkan keluarga besar kami pribadi lepas pribadi, anak cucu mantu kami Tuhan Yesus. Mereka yang sekolah berikan hikmat dan kepandaian. Mereka yang bekerja Engkau berkati dengan berkat yang melimpah. Pekerjaan suami-suami kami Tuhan, istri-istri kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Tuhan, Engkau yang akan memenuhi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus turun atasmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Semua yang percaya dan berkati Tuhan akan berkata amin. Tuhan memberkati. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Asik. Mantap.